Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang kemunduran umat Islam. Adapun peta konsep dari kemunduran umat Islam ini adalah yang pertama faktor penyebab kemunduran umat Islam, selanjutnya penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, kemudian munculnya gerakan pembaruan Islam. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dan budaya. Namun seiringnya waktu, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Adapun kemunduran Islam terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal, kemunduran umat Islam dari faktor internal adalah kemerosotan yang terjadi akibat kelemahan dan kesalahan yang berasal dari tubuh umat Islam itu sendiri, seperti perpecahan, politik, lemahnya kepemimpinan, kemerosotan moral dan spiritual, serta berhentinya perkembangan ilmu pengetahuan akibat taklid buta dan hilangnya semangat ijtihad. Pertama, perpecahan politik muncul berbagai dinasti dan negara kecil yang saling bersaing. Selanjutnya, lemahnya kepemimpinan. Banyak khalifah yang tidak kompeten, lebih mementingkan kekuasaan pribadi. Selanjutnya, kemerosotan moral para pemimpin dan sebagian umat jauh dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya, stagnasi ilmu pengetahuan ijtihad ditinggalkan, berkembangnya taklid buta. Terakhir, ketergantungan pada masa lalu. Tidak ada inovasi baru yang berarti. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Kemunduran umat Islam dari faktor eksternal adalah penurunan umat Islam disebabkan oleh pengaruh dan tekanan dari luar seperti serangan militer atau perang salib dan invasi Mongol. Penjajahan bangsa barat atas wilayah Islam serta dominasi budaya dan pemikiran asing yang melemahkan kekuatan politik, ekonomi, dan identitas keislaman. Terjadinya perang salib, melemahnya kekuatan militer dan ekonomi dunia Islam. Serangan Mongol menghancurkan Baghdad dan pusat-pusat peradaban Islam. Munculnya kekuatan Eropa, revolusi industri, dan Renaissance membawa kemajuan besar di Eropa. Selanjutnya, imperialisme Barat, negara-negara Eropa mulai menjajah dan eksploitasi wilayah Islam. Kemudian selanjutnya ya, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Penjajahan bangsa barat atas dunia Islam adalah proses penguasaan wilayah-wilayah Islam oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda yang dimulai sejak abad ke-16. Tujuan utama penjajahan ini adalah untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menguasai jalur perdagangan, serta menyebarkan pengaruh budaya dan ideologi Barat. Penjajahan ini menyebabkan kerusakan pada struktur politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya Islam. Wilayah Islam dijajah ke Inggris, India, Mesir, Palestina, Prancis, Aljazair, Tunisia, Suriah, Belanda, Indonesia. Tujuannya adalah tujuan penjajahan ekonomi, perluasan wilayah, penyebaran budaya barat, dampaknya adalah kerusakan struktur sosial dan politik umat Islam.
Pendidikan Islam diganti sistem Barat, pemisahan agama dan kehidupan politik, eksploitasi sumber daya dan kemiskinan. Selanjutnya, muncul gerakan pembaruan Islam. Munculnya gerakan pembaruan Islam adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam untuk membangkitkan kembali umat dari keterpurukan dengan cara mengajak kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran umat dan pengaruh penjajahan Barat dengan tujuan memperbaiki akidah, membangkitkan semangat ijtihad, serta memajukan pendidikan dan kehidupan sosial umat Islam. Latar belakangnya, kepribadian terhadap kemunduran umat dan penjajahan, tujuan mengembalikan umat Islam kepada ajaran murni dan kemajuan tokoh-tokoh penting. Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Ghaffani, Muhammad Abduh, Syekh Ahmad Khan, dan sebagainya. Prinsip utama gerakan ijtihad pendidikan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, menolak taklid buta. Dampak dari relevansi gerakan pembaruan adalah dampak positifnya membangkitkan kesadaran umat membentuk pergerakan kemerdekaan. Dan selanjutnya reformasi pendidikan, lahirnya sekolah-sekolah modern Islam. Selanjutnya relevansi, saat ini umat Islam masih menghadapi tantangan global dan membutuhkan semangat pembaruan. Tantangan sekularisme, krisis identitas, ketertinggalan teknologi. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari pembelajaran ini, kemunduran Islam ini adalah kemunduran umat Islam disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kemudian penjajahan telah melemahkan fondasi sosial, politik, dan ekonomi dunia Islam. Gerakan pembaruan merupakan respon penting yang masih relevan hingga hari ini. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya paparkan tentang kemunduran Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.